Ada pantunnya, ada pantunnya. Bilang cakep ya Bu ya, bilang cakep ya Pak ya. Megalodon makan cemilan. Ya kurang cakepnya nih ya. Ya, ulangi ya. Megalodon makan cemilan. Minumnya teh manis hangat. Ini Ramadan hari yang ke-9. Jamaah marhamah masih semangat. Alhamdulillah. Masya Allah. Semangat Pak ya. Alhamdulillah. Ya mau kemana lagi kalau nggak di sini ya kan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur sampailah kita pada hari yang ke-9 di bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan semangat kita makin terus membara sampai dengan akhir Ramadan. Selawat dan salam semoga tercurah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari kultum salat tarawih kemarin. Ini kan ya. Bahwa Ramadan ini bisa merubah sifat-sifat kekurangan kita menjadi sebuah kelebihan. Beberapa waktu yang lalu kami sampaikan bahwa Ramadan bisa membentuk kita dari asalnya Allah ciptakan kita wa kanal insanu atau wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan lemah. Ramadan membentuk kita menjadi orang yang kuat. Betul. Yang kedua, sifat kekurangan kita, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita tergesa-gesa kebiasaannya. Wa kanal insanu ajula, sifat dasar manusia paling suka kalau dia tergesa-gesa, paling suka kalau dia terburu-buru. Maka Ramadan membentuk kita menjadi orang yang sabar. Betul Bu? Ramadan membentuk kita orang yang tidak terburu-buru. Cepat bagus, tapi kalau terburu-buru jangan, ya kan Bu ya? Kemarin seperti itu. Apapun dalam hidup ini sebetulnya segala kebaikan memang bagus disegerakan. Buka puasa kalau sudah waktunya segera kita berbuka. Sholat kalau sudah sampai waktunya sebaiknya segera kita sholat. Cuma jangan tergesa-gesa. Cepat baik tapi tergesa-gesa kurang baik. Benar ya? Maka dulu pernah saya cerita, ada dulu direktur suka marah-marah. Direktur suka marah-marah. Wah, akhirnya tuh direktur investigasi, supervisi. Ya, dia lihat itu karyawan-karyawannya di pabrik, dia masuk ke pabrik, masuk ke tempat karyawan pada kerja, dia lihat karyawannya semuanya kerja. Tahu direkturnya masuk, rapi luar biasa, semangat kerjanya. Tiba-tiba ada dalam satu ruangan ada orang yang lagi senderan aja gitu. Sambil dibuka tuh kancinya dua, kipas-kipas. Marah itu direktur. Dia samperin tuh, kamu saya pecat. Sebentar, enggak, kamu saya pecat. Karyawan yang lain bilang, enggak, ini saya pecat. Santai-santai begini, sementara yang lainnya pada kerja luar biasa, tapi ini santai, saya pecat kau. Ini pesangon 50 juta. Akhirnya tuh orang pulang. Karyawan bilang, Pak, itu bukan karyawan kita, itu tukang somai. Lagi nungguin mangkok. Tukang somai, iya Pak. Wah, kejar dia. Wah, tukang somai udah kabur, 50 juta gerobak ditinggal, ya kan? Gara-gara tergesa-gesa. Betul Bu? Ini begitu. Maka cepat bagus tapi tergesa-gesa jangan. Ada seorang sahabat datang, dia masuk ke dalam masjid, dia langsung berdoa, Allahumma, kata Rasulullah, ajalta ayyusaliyah, kamu ini berdoa tergesa-gesa, jangan buru-buru, langsung Allahumma. Ada yang namanya adab berdoa, ya Pak ya? Kita diajari kalau berdoa ada adabnya. Baca hamdalah dulu, kita puji Allah Subhanahu wa taala, baca sholawat dulu ya untuk Rasulullah SAW, baru doa. Benar nggak? Lalu ditutup dengan apa lagi? Dengan salawat, dengan hamdalah. Ajalta ayyusaliyah, kamu tergesa-gesa berdoanya, ya kan? Cepat bagus, tapi kalau tergesa-gesanya jangan. Ramadan ngajarin kita sabar, Masya Allah, ya kan? Sabar nungguin maghrib, gitu ya. Sabar dalam sikap kita kalau di jalanan, ya Allah. Kalau lagi nyari takjil itu, jalanan penuh nggak Pak? Bu,
ya kan ya, apalagi kalau udah penuh kayak begitu main serobot aja. Kita kadang-kadang nggak awas, tiba-tiba nyerempet motor orang lain, marah tuh orang. Gimana sih ente nyerobot saya? Ente nggak tahu saya, nggak kenal saya. Memang batas ya bapak gitu ya. Kalau bapak mau dikenal, bapak naruh nemtek dong di belakang. Jadi saya kenal gitu ya. Iya. Jadi Ramadan bikin kita sabar, betul bu? Insya Allah tidak tergesa-gesa, ya kan? Dalam hidup ini begitu. Rumah tangga juga begitu kan? Rumah tangga kalau nggak sabar banget, nggak awet rumah tangga, ya kan ya? Maka karena itu kesabaran penuh luar biasa. Apalagi Ramadan, ya ketinggalan kita, kesiangan kita, ya Allah. Kesiangan juga bisa tergesa-gesa, wah buru-buru luar biasa. Sabar, tergesa-gesa, jangan cepat bagus. Ramadan ngajarin kita sabar, tidak tergesa-gesa. Nabi Yusuf alaihissalam setelah dibuang 13 tahun dan nunggu menjadi seorang raja. Nabi Ayub alaihissalam dari sakitnya 14 tahun. Nabi Musa dibuang, ya diasingkan selama berapa tahun? 40 tahun. Ya kan dia sabar semuanya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam doanya baru dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa lama, ratusan baru dikabul, yaitu doa agar diutus seorang rasul di negeri Mekah itu tadi. Ya Pak ya Bu ya, insya Allah. Ini kita Pak ya Allah kadang-kadang baru doa 1 minggu aja udah gak sabaran. Ya kan ya, baru doa 1 minggu belum dikabul oleh Allah, udah ngambek. Ya, udah ngambek sama Allah. Ya Allah, doa saya nggak dikabul baru 1 minggu, ya, baru 2 minggu, ya kan ya. Introspeksi diri. Tugas kita memang udhuni astajib lakum, itu janji Allah. Berdoa, doa, nanti Allah kabulkan. Yang penting kita doa, pray. Baru kita percaya, ras Allah itu akan ngabulin. Tunggu aja dah, ya. Insya Allah Allah kabulkan doa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua tadi, Ramadan membentuk kita menjadi orang yang sabar, ya biar. Yang ketiga, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwa sifat dasar manusia itu Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu dasarnya adalah pelit, hadirin. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Qul, katakan ya Muhammad, law antum tamlikuna, seandainya kalian nih, kita semuanya nih sudah memiliki khazaina rahmati rabbi, segala pembendaraan apa yang menjadi rahmat Allah. Seandainya kita sudah memiliki harta yang sekian banyak luar biasa, bakal satu bumi buat kita semuanya, idzal la amsaktum khasyatal imlak, justru tidak akan mengurangi manusia itu untuk takut dan dia tidak mau berinfak. Seandainya harta di dunia ini milik kita, tetap aja manusia ogah nih kebanyakan untuk mengeluarkan infak. Wa kanal insanu qatura, dan sifat dasar manusia itu adalah pelit. Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang dermawan, benar nggak? Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang dermawan. Asalnya kita pelit, alhamdulillah di Ramadan, luar biasa, banyak infak, banyak sedekah, berapapun luar biasa. Sebab kenapa? Kalau nggak bulan Ramadan, kapan lagi kita dermawan? Ini luar Ramadan kita kurang-kurang tapi gitu ya. Ramadan masih kurang juga, kapan lagi? Ibarat kita diriin bendera merah putih itu kan 17 Agustus. 17 Agustus, bulan Agustus nggak naikin bendera, mau kapan lagi naikin bendera di rumah kita? Ramadan bulan mulia, Ramadan bulan dilipat-lipat gandakan segala pahala dan kebaikan. Kalau kita nggak dermawan, kapan lagi kita mau dermawan? Maka Ramadan membentuk kita orang yang senantiasa dermawan. Di Allah Subhanahu wa taala
berikan itu tawaran yang luar biasa. Rasulullah SAW juga menginformasikan kepada kita dengan sabdanya, orang yang memberi makan orang yang berpuasa mendapatkan pahala, orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala dia. Orang yang bersedekah dilipat-lipat gandakan di bulan Ramadan. Kalau kita nggak dermawan, apa lagi hadirin? Ya, maka Pak, insya Allah jangan sampai kotak lewat gitu ya. Ada masjid kotak lewat, kosong untuk kotak gitu ya. Kotak lewat, wah nggak boleh lagi. Besok datang lagi ke masjid, kagak mau duit lagi, lupa ya, gua lupa nggak bawa duit katanya, ya lupa mulu. Akhirnya dia ingat tuh pesan Pak Ustadz, oh iya ya, salah satu sedekah adalah dengan senyuman. Dia buka kotaknya, dia senyumin, gitu, tutup lagi. DKM pas buka isinya senyuman doang, salah Ustadz. Senyuman doang dibuka, keren lah, kok isinya senyuman doang. Oh iya, kata Ustadz senyuman sedekah. Masalah, salah tafsir dia. Kan Ramadan ngajarin kita menjadi orang yang dermawan hadirin. As-sakha ahsan. Orang yang dermawan itu baik, walakin fil agniya ahsan. Tapi untuk orang yang kaya, dermawan itu sangat bagus. Orang miskin dermawan mantap, tapi kan ditaruh dikit. Tapi orang kaya dermawan, lebih mantap lagi. Emang itu pantasnya orang kaya lebih dermawan daripada orang yang miskin hadirin. Ya kan ya. PRT hebat Pak, warganya nyumbang 5.000 wajar. PRT jangan 5.000, 50.000, bener kan? Kalau PRW berapa? 100.000 wajar. 100.000. Kalau PRW goceng juga mah ya kalah sama warganya, ya kan ya. Taruh goceng lagi ya, lalu nanti sama mereka RW masih goceng lagi gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Ramadan ngajarin kita menjadi orang yang dermawan. Asal manusia itu pelit, tapi Ramadan ngajarin kita dermawan, masya Allah. Ya. Kegiatan masjid ini memberikan semangat kita untuk dermawan. Takjilnya, buka puasanya, bahkan sahurnya, bahkan kegiatan santunan anak yatim. Kalau bulan Ramadan, alhamdulillah ada aja tuh. Sadar orang, karena dia tahu Ramadan ini kesempatan untuk menimba segala kebaikan dan pahala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Asal manusia itu tidak mau bersyukur, walakin aktsarun nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia itu tidak mau bersyukur. Ramadan ngajarin kita untuk bersyukur. Ketika nikmat itu sering kita dapat, ya kan ya, makanan dan minuman sering ada, gampang kita nikmati, gampang kita makan, gampang kita minum. Kadang-kadang kita lupa itu nikmat Allah. Kita lupa bersyukur kepada Allah. Kita lupa mengucapkan hamdalah. Fal insan idza takarrat alaihi ni'am. Manusia itu kalau udah kebanyakan keseringan dikasih nikmat oleh Allah, qallat syukurha, sedikit dia bersyukur kepada Allah. Ketika dia tahu itu adalah nikmat, bizawalihi, kalau nikmat itu sudah hilang, baru dia terasa bahwa itu adalah nikmat Allah. Makanan, minuman, kalau kita nggak puasa, nggak sadar kadang-kadang. Tapi ketika kita ditahan untuk tidak makan, tidak minum, kita rasa itu lapar, kita rasa itu haus, kita baru tahu, nikmatnya kalau makan ginian. Nikmatnya kalau air putih doang juga nikmat. Kita lihat kulkas tengah hari bolong, nikmat banget ini teh manis. Kenapa saya nggak habisi tadi malam gitu kan ya? Nikmatnya ini air kolak gitu ya. Kenapa saya nggak habisi pada saat buka? Ya terasa kalau nikmat itu sudah tidak boleh atau terhalang dalam dirinya. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ramadan ngajarin kita bersyukur. Makanya bersyukur. Syukur itu kan sifat dasarnya adalah qanaah, orang yang menerima apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terima, dia tidak mau kufur. Makanya ada satu lagu Ustaznya itu apa dia? Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Bahasanya salah ya. Gimana lagunya? Syukuri apa yang ada,
Kok alfa apa yang ada? Syukur ya kan ya, syukur membentuk kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan. Jadi tahu tuh kalau nikmat udah hilang tuh, nggak boleh makan, nggak minum. Sekarang udah terasa tuh. Kemarin awal-awal Ramadan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, orang masih kuat. Ini udah mau akhir nih, dari putaran pertama orang udah mulai berasa, Pak. Kalau pertama saya ada cadangan makanan, sekarang udah mulai berasa, udah agak puyeng gitu ya kalau siang, ya kan. Apalagi kurang panas luar biasa, haus membakar, lapar melilit, ya kan. Kadang-kadang lihat kecoa lewat, korma melinding gitu kan ya. Udah halu gitu ya. Lihat sunlight warna hijau, aduh, sirup marjan nih, ya kan. Ibu lagi cuci piring nih, lihat sunlight warna hijau, wah kayaknya sirup marjan nih, lagi halu. Enggak gitu kali Ustaz, di sini mah kuat. Jadi syukur ya, masya Allah. Pak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat dasar syukur adalah qanaah. Dia nerima apa yang ada menjadi nikmat Allah. Dia pengen nikmat yang lain, tapi dia sadar Allah kasih ya seperti itu, ya alhamdulillah. Kalau kita turutin Pak, Bu, nafsu itu nggak habis-habis. An-nafsu katifal, kata Imam Qusairi itu, nafsu itu bagaikan anak kecil, hadirin. Anak kecil yang mau disapi, ya kan. Kalau kita biarin saja, dari sapi-sapi itu anak, kudunya diapain? Dipaksa, diputus, ya kan ya. Ibu kan sudah pernah nyusui anak ya. Kalau kagak dipaksa itu, luar biasa. Tapi kan untuk paksanya perlu pengorbanan. Anak kudu nangis dulu, kudu jengker dulu, mohon maaf ibunya juga kudu sakit dulu payudaranya, ya kan ya. Kalau kata orang Betawi kudu mengker apa gitu. Luar biasa. Tapi kan kudu dipaksa gitu kan ya. Alhamdulillah dia bisa. Tapi kalau diterusin aja, nafsu itu kayak anak kecil yang merengek ya, yang ketika dia mau disapi, kalau diterusin akan berlanjut nggak habis-habis, ya kan. Maka qanaah kanzun la yafna, itu harta yang tidak akan pernah hilang dalam sifat manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang menggambarkan qanaah atau syukur itu ibarat lingkaran. Lingkaran 360 derajat itu adalah tanda orang bersyukur. Biar kata lingkaran gede banget, tapi tidak tertutup, tidak 360 derajat. Biar kata lingkarannya kecil, tapi nutup, dia akan 360 derajat. Jadi harta yang dimiliki orang lain, tanda syukur dan qanaahnya tadi tidak bergantung banyaknya. Kalau dia tidak 360 derajat, dia tidak akan pernah bersyukur dalam hatinya. Tapi banyak orang-orang kecil yang dia aman, tenang, walaupun lingkarannya kecil, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Kalau diturutin nafsu, ya Allah, ya kan ya. Apalagi kalau tetangga kita maunya beli gitu ya. Ya Bu, ya Pak, bininya bilang, Bang, tetangga tiga beli kulkas, beli, gitu, beli lagi. Bang, tetangga kita beli TV baru, beli, gitu. Bang, tetangga kita beli motor baru, besok beli. Kan nafsu nggak habis-habis. Kira lakinya bilang, tetangga kita punya bini baru, jangan Bang, jangan. Kirain beli juga. Kirain gitu nggak mau ya. Jangan ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan ngajarin kita menjadi orang yang bersyukur, hadirin yang dimuliakan ini. Apalagi nih, mohon maaf, nanti lebaran nih Pak, Bu. Kadang-kadang ya kan kita nih datang ke rumah orang, kan disediain apa tuh? Kue sama aqua gelas. Coba dah, kadang-kadang orang disediain ada aqua gelas gitu kan ya, dicucuk-cuk cuma itu doang, selesai. nggak sama Bu, kita disediain nih datang ke rumah tetangga, atau kita yang nyuguh tetangga datang ke rumah kita, dikasih aqua gelas, minumnya cuma dikit banget, cuk, tinggal. Terus apa itu? Tuan rumah kan nggak mau minum lagi, ya kan ya. Sayang kan, mubazir. Nah, yang begitu-begitu tuh. Nah, kalau perlu tuh Bapak Ibu kasih tuh ultimatum, minum habisin. Kalau nggak habis jangan minum. Wah, seru banget. Ya kan ya. Makanya karena cuma selesai, cuma nyicipin doang, tapi akhirnya diapain? Dibuang.
Nah, kan mubazir. Dan Indonesia ini tahun berapa itu termasuk negara ya yang menghambur-hamburkan makanan keempat urutannya. Yang pertama Amerika. Indonesia itu termasuk orang yang menghambur-hamburkan makanan itu urutan keempat. Ya Allah, ya kan? Kan sering begitu tuh. Cuma sebentar-sebentar. Contoh misalnya Pak, Bu, kita hajatan nih, resepsi, coba deh lihat. Orang resepsi kalau udah makanannya banyak, apa aja mau diambil semuanya, itu enggak? Kan kalau ada hidangan prasmanan, itu kan ada ayam, ada apalagi rendang, ada ini, itu maksudnya begini. Maksudnya yang gak suka ayam, makan rendang. Kalau gak suka rendang, makan ayam. Ini kan kagak, semuanya diambil. Ini kan rendang diambil, ayam diambil, kemudian kentang diambil, semua ada sop diambil, sama saya semuanya diambil, daging satu, set. Pas dimakan, kok kagak enak? Ya semuanya kalau situ kagak enak, diguyur sama sahur. Ya kan? Bukan sayurnya nggak enak, entenya yang aneh gitu ya. Semuanya diambil, diguyur sama sayur, itu kagak enak. Rendang sama ayam goreng apa begitu, ya kan? Akhirnya apa? Dibuang. Coba dah kita perhatiin. Banyak nggak piring-piring yang banyak makanannya begitu saja ditaruh, bukannya antri luar biasa panjang, dapat buang. Bila makan ini takut kehabisan itu, taruh lagi, banyak sisa-sisa makanan, akhirnya mubazir. Makanya Bapak Ibu besok kalau ada resepsi, udah fokus yang mana dulu, habisin dulu satu, kan ya, atau ambilnya sedikit aja, kan ya. Kalau nambah boleh nggak ada larangan. Kan ya, yang nggak bagus itu ambil banyak, tiba-tiba rasa nggak enak, taruh lagi dan lain sebagainya. Ya, makanya Ramadan ngajarin kita bersyukur, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, yang kelima, manusia itu sifat aslinya senang berdebat, ya kan? Senang ngomong. Kayak saya sering ngomong nih. Ramadan ngajarin kita untuk banyak diam, hadirin. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ini, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli matsal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu kebanyakan sukanya debat. Persoalan kecil aja gede. Kan ya, coba di WA nih, persoalan kecil, luar biasa, dikomentarin, padahal kalau dia baca udah gini. Nih, saya dapat informasi, kirim sini. Padahal yang ngirimnya kadang-kadang belum baca. Pak, saya sih nggak ngomong sih Pak, tapi kan nulis dengan WA juga sama dengan ngomong juga, bener nggak? Mulutnya sih dia, tapi tangannya gatel. Semua dikomentarin, semua dikirim di share, padahal belum tentu sesuai dengan apa yang menjadi persoalan. Benar nggak Pak? Bu, kadang-kadang begitu, mulut tinggal ngomong, tapi kadang-kadang informasi mantep Pak Ustaz, mantap, lanjutkan, mantap. Kalau ada informasi di WA grup, dia kirim, mantap, lanjutkan. Temennya ngirim informasi duka cita, innalillahi, kakek saya meninggal dunia, dia kirim, mantap, lanjutkan. Dah, kacau urusannya, mantap, lanjutkan. Gak pakai baca lagi, duka cita, mantap, lanjutan, ya kan ya? Dan hati-hati ya kan? Kita nggak ngomong, tapi tangan kita ini bisa menjadi bicara. Maka kata ungkapan dalam bahasa Arab, al-arfu ba'da mautika syahidan, ya kan? Faktu bika ma tarahu jamilan. Huruf tulisan setelah kita selesai meninggal dunia itu menjadi saksi nanti di hari kiamat. Faktu, maka tulislah ma tarahu jamilan, sesuatu yang manfaat, yang baik, sehingga kita tinggalkan sesuatu yang baik-baik saja. Wa kana al-insanu aksyaru sayyin jadala. Kebanyakan manusia sukanya berdebat, suka ngomong. Ramadan ngajarin kita dia kan ya? Ini pada diam semuanya kan? Ini kan ya, luar biasa. Ya, kalau ngomong semuanya kagak jadi. Siang banyakin diam, ya Allah. Mau marah ditahan. Ini shaim, saya lagi puasa. Kecuali kalau ngomongnya dibayar. Ya kan, jadi nggak suka debat, capek kalau siang-siang debat, ya kan, lapar, haus, ya kan. Jangan sampai kata Rasulullah, malam yada qaulaz zur, siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang sia-sia, bohong, dusta, ya kan ya, sumpah palsu, tipu daya dan sebagainya,
Allah tidak butuh puasa yang dia lakukan tadi. Sayang-sayang pahalanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, udah ada ya, udah terakhir udah nih. Ya kan? Manusia yang pertama tadi apa? Manusia itu lemah. Jadi dia kuat Ramadan. Manusia itu tergesa-gesa, tapi dia menjadi orang yang sabar ya, sabar Bu ya. Kadang-kadang mohon maaf kalau udah akhir-akhir Ramadan, godaan istri, godaan suami ada aja. Ikannya suami udah banyak nawarin buka puasa, kata suami, enggak saya mau makannya di rumah aja gitu kan ya, maunya di rumah aja, gini saya masak, udah nyiapin buka, saya berjaga makanan dia kagak berhenti, pas sampai di rumah bini kagak masak, ya kata saya ikut kagak ada buka, terpaksa saya ke masjid lagi buka puasa. Ada yang begitu ya? Atau istri sudah nyediain makanan spesial, sayur apa tuh yang rada-rada bau-bau sayur asem sama ikan yang masuk angin, ikan apa Bu? Ikan kembung udah dimasakin, sayur asem sama ikan kembung, kesukaan suami, biar suami kalau pulang semangat. Pas sampai rumah, Bang makan Bang, udah siapin ini semuanya, sayur sama ikan kesukaan abang. Kata dia, wah udah makan saya deh, mama udah makan tadi ya, kesel gak tuh bini? Ya udah sudah capek-capek, laki udah makan, ya bro. Kadang begitu Bu ya. Apa yang kita lakukan Bu kalau udah ada sayur satu panci kayak begitu? Diapain? Kalau bisa dimakan, yang penting jangan dibuang. Kalau dimakan kenyang, ambil semangkok ya buat cuci muka sama keramas sekalian ya. Ya kan ya. Jadi sabar. Ramadan membuat dulunya manusia ogah berinfak, Ramadan kita jadi dermawan. Manusia senang debat, Ramadan kita jaga mulut kita supaya apa yang keluar dari mulut dan yang lainnya itu kebaikan. Ramadan mengajarkan kita tidak banyak bersyukur, sebelumnya tidak bersyukur. Ramadan mengajar kita menjadi orang yang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluar Ramadan sifat-sifat yang baik ini terus nempel berada dalam diri kita dan kita lanjutkan tidak hanya Ramadan tapi di luar Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya, ada pantun nih. Bilang cakep ya. Anak itik di pinggir sawah sambil minum di atas batu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.